Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Halo semua, perkenalkan nama saya Alika Safrija Putri. Saya dari tim 1 presentator ke-10. Materi yang akan saya presentasikan adalah pembuatan organisme transgenik. Sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan sebuah quotes agar bisa memotivasi kita semua. Isi quotes tersebut adalah, saat kamu ingin menyerah, ingatlah alasan mengapa kamu ingin memulai belajar. Nah, makna dari quotes tersebut adalah ketika kita ingin menyerah, kita ingat kembali dengan perjuangan yang kita lakukan. Dan prosesnya kita menjadi bingung apakah kita menyerah, karena ketika kita tidak berusaha terlebih dahulu, entah kapan kita akan menyesalinya. Tanaman transgenik. Tanaman transgenik merupakan tanaman hasil rekayasa genetika dengan sistem penggabungan gen pada satu rangkaian DNA. Penggabungan gen secara langsung dilakukan dengan menggunakan alat penembakan gen atau partikel bombard atau elektroporasi dengan kejutan listrik. Sementara itu, penggabungan gen secara tidak langsung dengan menggunakan vektor, misalnya bakteri Agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium tumefaciens adalah bakteri tanah yang banyak menyerang tanaman bunga dan menyebabkan tumor crown gel atau bisul bermahkota. Bakteri ini memiliki plasmid TI atau tumor inducing. Jika plasmid dipindahkan ke dalam kromosom tanaman, sel-sel tanaman akan membelah secara cepat membentuk tumor. Misalnya gen pengendali sifat resistensi terhadap hama, adaptasi terhadap lingkungan kering, dan lain sebagainya. Tahapan pembentukan tanaman transgenik adalah sebagai berikut. 1. Gen-gen asing yang dikehendaki disisipkan pada plasmid TI sehingga didapatkan plasmid rekombinan. 2. Plasmid rekombinan dimasukkan kembali ke dalam bakteri Agrobacterium tumefaciens. 3. Bakteri tersebut kemudian diinfeksikan pada sel tanaman yang dikehendaki sehingga terbentuk jaringan tumor. Sel tumor ini semuanya mengandung plasmid rekombinan. 4. Sel-sel tumor kemudian dikultur untuk menghasilkan tanaman yang memiliki sifat baru. 1. Tumbuhan tanaman hama. Rekayasa genetika dikembangkan dalam pengendalian hama, yaitu dengan cara rekombinasi gen dan kultur sel untuk menghasilkan tanaman yang terhadap serangan hama. Gen kebal disisipkan pada sel suatu tanaman. Kemudian sel-sel tanaman tersebut dikultur dan tumbuh menjadi tanaman baru tanpa hama. Contohnya, kapas transgenik yang sudah disisipi gen toksin Bt dari bakteri Bacillus thuringiensis. 2. Tumbuhan yang dapat memupuk sendiri. Nitrogen diperlukan membangun hampir semua senyawa di dalam sel tubuh organisme. Pakar rekayasa genetika telah berhasil memindahkan gen NIF atau nitrogen fixation dari bakteri Klebsiella pneumonia. Bakteri Klebsiella pneumonia memiliki sekitar 17 gen NIF yang dapat dipindahkan semua ke bakteri Escherichia coli. Bakteri Escherichia coli tersebut kemudian mampu mengikat nitrogen. Bakteri yang sudah disisipi gen NIF pengikat nitrogen dapat dikolonikan di akar tumbuhan. 3. Tumbuhan yang mengandung gizi tambahan. Dengan rekayasa genetika, kini dapat dihasilkan tanaman pangan berupa padi, buah, dan sayuran transgenik yang lebih berkualitas, misalnya beras emas atau golden rice yang mengandung bakteri karaton dan provitamin A dari Filipina, dan pisang yang mengandung protein yang memiliki sifat antivirus. 4. Buah-buahan yang lebih tahan untuk disimpan.
Rekayasa genetika dengan transfer dan gen antisenescent digunakan untuk menghambat enzim oligalaktorunase atau enzim yang mengkatalis proses perusakan dinding sel, sehingga proses pelunakan buah dapat diperlambat. Contohnya tomat farsa yang mempunyai tingkat waktu kematangan lebih lama setelah dipetik sehingga tidak mudah membusuk. Contoh lainnya melon yang ditransfer dengan gen dari bakteriofag T3G yang berfungsi untuk mengurangi pembentukan hormon etilen atau hormon yang berperan dalam pematangan buah. Tumbuhan tahan herbisida. Contoh tumbuhan tahan herbisida adalah kedelai yang ditransfer gen resisten herbisida dari bakteri Agrobacterium galur CP4. Ketika tanaman kedelai disemprot dengan herbisida, hanya gulma di sekitar kedelai yang akan mati. 6. Tumbuhan yang tahan terhadap perubahan cuaca. Contoh tumbuhan yang tahan terhadap perubahan cuaca adalah tembakau yang mendapatkan transfer gen untuk mengatur pertahanan pada cuaca dingin dari tanaman Arabidopsis thaliana atau dari Cyanobacterium anacisti nidulans. 7. Tumbuhan bioluminesensi. Bioluminesensi adalah emisi cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup karena adanya reaksi kimia tertentu. Contohnya tanaman tembakau yang disisipi gen kunang-kunang mampu melepaskan energi cahaya sehingga tampak bersinar. Berikut contoh tanaman pangan transgenik. B. Hewan transgenik. Hewan transgenik adalah hewan yang mengandung sisipan gen asing di dalam genomnya. Gen asing umumnya berasal dari organisme yang berbeda spesies. Genom adalah keseluruhan informasi genetik yang dimiliki oleh suatu sel organisme. Pembentukan hewan transgenik dapat dilakukan dengan dua metode berikut. 1. Microinjection pronuklear. Microinjection adalah teknik memasukkan transgen atau gen terpilih yang akan dimasukkan secara langsung ke dalam pronukleus ovum yang sudah difertilisasi. Teknik ini biasanya digunakan pada saat percobaan pembentukan tikus transgenik adalah sebagai berikut. 1. Tikus yang telah dibuahi diisolasi dari saluran telur atau oviduk tikus betina. 2. Transgen disuntikan ke dalam pronukleus ovum yang telah dibuahi atau zigot yang memiliki dua pronukleus. 3. Zigot yang sudah mengandung transgen disuntikan ke saluran telur atau oviduk tikus betina yang dibuat hamil palsu. 4. Zigot tumbuh menjadi anak tikus transgenik yang siap dilahirkan. 2. Embryonic stem cell electroporation dan subsequent blastocyst. Embryonic stem cell electroporation dan subsequent blastocyst adalah insersi transgen ke dalam sel induk embrionik yang dilanjutkan dengan pemasukan L cells ke dalam blastokista. Berikut contoh dari hewan transgenik.